Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Elvina Rafa Citra Febriani dari kelas 6A pada part selanjutnya dalam mata kuliah analisis kompleks. Baiklah, pada part kali ini kita akan membahas materi mengenai integral fungsi elementer dan integral garis pada bidang kompleks. Langsung saja kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu integral fungsi elementer. Integral fungsi elementer. Dalam fungsi kompleks ada beberapa fungsi elementer, yaitu fungsi aljabar, fungsi rasional, fungsi trigonometri dan inversnya, fungsi eksponen dan logaritma, fungsi hiperbolik dan inversnya. Berdasarkan integral pada fungsi real, maka dapat ditentukan integral dari fungsi kompleks adalah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, integral z pangkat n dz sama dengan z pangkat n tambah 1 per n tambah 1, di mana n tidak sama dengan negatif 1. Integral dz per z sama dengan ln z. Integral e pangkat z dz sama dengan e pangkat z. Yang keempat, integral a pangkat z dz sama dengan a pangkat z per ln a. Yang kelima, integral sin z dz sama dengan negatif cos z. Yang keenam, integral cos z dz sama dengan sin z. Yang ketujuh, integral tan z dz sama dengan ln secant z sama dengan negatif ln cos z. Yang kedelapan, integral cotangent z dz sama dengan negatif ln cosecant z sama dengan ln sin z. Yang kesembilan, integral secant z dz sama dengan ln kali secant z ditambah tan z sama dengan ln dikali tan dikali z per 2 ditambah phi per 4. Yang ke-10, integral cosecant z dz sama dengan ln kali cosecant z dikurang cotangent z sama dengan ln dikali tan dikali z per 2. Yang ke-11, integral secant kuadrat z dz sama dengan tan z. Selanjutnya, integral cosecant kuadrat z dz sama dengan negatif cotangent z. Selanjutnya, integral secant z tan z dz sama dengan secant z. Selanjutnya, integral cosecant z dikali cotangent z dz sama dengan integral cosecant z. 15, integral sin h z dz sama dengan cos h z. 16, integral cos h z dz sama dengan sin h z. 17, integral tan h z dz sama dengan ln cos h z. Selanjutnya, yang ke-18, integral cotangent hz dz sama dengan ln sin hz. Selanjutnya, integral secant hz dz sama dengan tan inverse dikali sin hz. Selanjutnya, nomor 20, integral cosecant hz dz sama dengan negatif cotangent h inverse dikali cos hz. 21, integral secant h kuadrat z dz sama dengan tan hz. 22, integral cosecant h kuadrat z dz sama dengan negatif cotangent hz. 23, integral secant hz tan hz dz sama dengan negatif secant hz. 24, integral cosecant hz cotangent hz dz sama dengan negatif cosecant hz. Yang ke-25, integral dz per akar z kuadrat ditambah a kuadrat sama dengan ln dikali z ditambah akar z kuadrat ditambah a kuadrat. 26, integral dz per z kuadrat ditambah a kuadrat sama dengan 1 per a tan inverse kali z per a sama dengan negatif 1 per a cotangent inverse dikali z per a. 27, integral dz per z kuadrat dikurang a kuadrat sama dengan 1 per 2a ln dikali z kurang 1 per 2a dikali ln z kurang a per z ditambah a. 28, integral dz per akar a kuadrat dikurang z kuadrat sama dengan sin inverse z per a. 29, integral dz per z dikali a kuadrat dikurang lebih kurang z kuadrat sama dengan 1 per a ln z per a ditambah akar a kuadrat lebih kurang z kuadrat.
30 integral dari dz per z dikali akar z kuadrat dikurang a kuadrat sama dengan 1 per a cos inverse z per a sama dengan 1 per a secant inverse z per a. 31 integral dari akar z kuadrat lebih kurang a kuadrat sama dengan z per 2 dikali z kuadrat ditambah lebih kurang a kuadrat. Untuk 32 itu integral z kuadrat lebih kurang a kuadrat tambah atau kurang a kuadrat sama dengan z per 2 dikali akar z kuadrat tambah atau kurang a kuadrat sama dengan a kuadrat per 2 ln dikali ln z ditambah akar z kuadrat ditambah atau kurang a kuadrat. Untuk 33 ini bentuk eksponen, jadi integral e pangkat az sin bz dz sama dengan e pangkat az dikali a sin bz dikurang b cos bz per a kuadrat ditambah b kuadrat. Untuk 34 integral e pangkat az cos bz dz sama dengan e pangkat az dikali a cos bz ditambah b sin bz per a kuadrat ditambah b kuadrat. Baiklah, itu semua bentuk dari integral fungsi elementer. Contoh soalnya, tentukan integrasi kompleks berikut, yaitu integral c cos z dz, di mana c adalah setengah lingkaran, berarti nilai mutlak z sama dengan v, di mana x besar sama dengan 0 dari negatif vi ke vi. Jawabannya, integral c cos z dz, c adalah setengah lingkaran, di mana nilai mutlak z sama dengan v, di mana x besar sama dengan 0 dari negatif v ke v. Dapat lihat dari grafik itu merupakan gambar dari vi ke negatif vi. Dari mata kuliah kalkulus telah kita ketahui bahwa integral c cos x dx sama dengan sin x, maka integral c cos z dz sama dengan sin z batas atas VI, batas bawah negatif VI sama dengan sin VI dikurang sin dikali negatif VI sama dengan sin VI ditambah sin VI menjadi sama dengan 2 sin VI. Karena sin IZ sama dengan I sin HZ, jadi integral C cos Z dz sama dengan 2 sin VI sama dengan 2 I sin HV. Berikutnya adalah integral garis pada bidang kompleks. Pada kalkulus telah dikenal ada dua macam integral, yaitu yang pertama A integral tak tentu atau indefinite integral, ialah suatu fungsi yang turunannya sama dengan suatu fungsi analitik tertentu dalam suatu daerah. B. Integral tentu atau definite integral atau integral garis pada fungsi kompleks fz dengan z sama dengan x ditambah y dituliskan sebagai integral c fz dz. Untuk bagian nyata atau real diambil di atas garis bilangan nyata, sedangkan untuk bagian kompleks diambil sepanjang kurva c pada bidang kompleks atau lintasan integrasi. Zt sama dengan xt ditambah iyt. Kurva disebut smooth jika c mempunyai turunan. Jadi zt sama dengan dz, turunan dz terhadap dt sama dengan xt ditambah iyt. Kurva C dinamakan lintasan integrasi dan kemudian dapat disebut sebagai lintasan tertutup jika z sama dengan z0 jika titik akhir berhimpit dengan titik awal, dilambangkan dengan lintasan integrasi C. Sifat dasar integral garis pada bidang kompleks. Yang pertama itu integrasi merupakan suatu operasi linier sehingga integral dengan batas bawah C dikali KIV K1F1Z ditambah K2F2Z dz sama dengan K1 integral C F1Z dz ditambah K2 integral C F2Z dz. Yang kedua, memecah atau membagi kurva menjadi dua bagian kurva, yaitu dengan C1 dan C2, sehingga integral C sama dengan integral C FZ dz sama dengan integral C1 FZ dz ditambah integral C2 FZ dz. Yang ketiga, membalik arah integrasi. Jadi integral batas atas Z, batas bawah Z0,
fz dz sama dengan negatif integral batas atas z batas bawah z0 fz dz. Yang keempat, integral BA fz dz sama dengan integral MA fz dz ditambah integral BM fz dz, di mana M besar dari A, kecil dari B, atau integral C fz dz sama dengan integral C1 fz dz ditambah integral C2 fz dz, di mana C sama dengan C1 ditambah C2. Yang kelima, integral C fz t dzt sama dengan integral T2 T1 fz t dikali z aksen t dt, di mana T sama dengan T1, T2. Yang keenam, nilai mutlak dari integral C fz dz kecil sama dengan ML, di mana M merupakan batas atas dari nilai mutlak fz dan L merupakan panjang dari C. Integral garis pada bilangan kompleks itu ada berapa macam, yaitu salah satunya ini yaitu akan kita bahas yang mana pertama adalah integral bergantung lintasan. Misal lintasan C dengan ZT sama dengan XT ditambah IYT, di mana T besar sama dengan A, kecil sama dengan B, dan FZ fungsi tidak analitik pada domain D atau yang memuat lintasan C. Maka nilai integral lintasan FZ terhadap C bergantung pada bentuk lintasan yang diambil dan dapat dinyatakan dengan integral C FZ dz sama dengan integral batas atas B batas bawah A F ZT dikali Z aksen T dt. Untuk menghitung integral lintasan di atas, dilakukan cara sebagai berikut. Yang pertama, nyatakan lintasan C dalam ZT sama dengan XT ditambah IYT, di mana A kecil sama di mana T besar sama dengan A, kecil sama dengan B. Yang kedua, cari turunan Z aksen T. Yang ketiga, substitusikan ZT ke dalam FZ. Yang keempat, integrasikan FZ Z aksen T terhadap T. Berikut beberapa lintasan C dalam penyajiannya dalam ZT. Yang pertama yaitu lingkaran. Misal diberikan lintasan C berbentuk lingkaran. Satuan lingkaran dengan pusat 0,0 dan jari-jari 1 dan T sebagai sudut pusat. Maka diperoleh hubungan X sama dengan cos T dan Y sama dengan sin T. Oleh karena itu persamaan lintasan C ZT sama dengan XT ditambah IYT sama dengan cos T ditambah I sin T sama dengan E pangkat IT dengan T besar sama dengan 0, kecil sama dengan 2V. Sedangkan lintasan C berbentuk lingkaran dengan pusat Z sama dengan 0,0. Dan jari-jari R dapat ditentukan dengan cara sama, sehingga persamaan dituliskan sebagai berikut. ZT sama dengan XT ditambah IYT sama dengan RE pangkat IT dengan T besar sama dengan 0, kecil sama dengan 2V. Menggunakan transformasi dengan koordinat kartesius dan bentuk persamaan lintasan di atas, didapatkan persamaan lintasan C berbentuk lingkaran dengan pusat Z0 dan jari-jari R, yaitu ZT sama dengan Z0 ditambah RE pangkat IT dengan T besar sama dengan 0, kecil sama dengan 2V. Contoh soalnya, hitung integral dari FZ sama dengan 1/Z atas lintasan C berbentuk lingkaran satuan dengan arah berlawanan jarum jam. Penyelesaiannya, persamaan lintasan C ZT sama dengan E pangkat IT dengan T besar sama dengan 0, kecil sama dengan 2V, di mana Z aksen T sama dengan I dikali E pangkat IT, FZ sama dengan 1/Z sama dengan E pangkat negatif IT, di mana nilai lintasan C, integral lintasan C-nya FZ dz sama dengan integral 2V0 FZ dikali Z aksen T dt sama dengan integral 2V0 E dikali E pangkat IT dikali I dikali E pangkat negatif TI theta dt sama dengan 2VI. Kemudian yang D yaitu segmen garis. Misal lintasan C berbentuk segmen garis dari Z0 di mana X0, Y0 ke Z1, titik X1, Y1,
maka kita pilih terlebih dahulu. Interval parameter T, misal T besar sama dengan 0, kecil sama dengan 1, dan dengan cara deduktif dapat diturunkan. Persamaan untuk lintasan C yaitu T sama dengan 0, maka XT sama dengan X0, YT sama dengan Y0, maka ZT sama dengan X0 ditambah Y0 sama dengan Z0. Untuk T sama dengan 1/4, maka XT sama dengan X0 ditambah 3X1/4 dan YT sama dengan Y0 ditambah 3Y1/4. Maka ZT sama dengan Z0 ditambah 1/4 dikali Z1/Z0. Untuk T sama dengan 1, maka XT sama dengan X1, YT sama dengan Y1, maka ZT sama dengan Z1. Secara umum, persamaan lintasan C berbentuk segmen garis dari Z0 ke Z1, yaitu ZT sama dengan Z0 ditambah T dikali Z1 dikurang Z0, dengan T besar sama dengan 0, kecil sama dengan 1. Contohnya, hitung integral C FZ dz dengan FZ sama dengan Z konjugat, dan lintasan C berupa segmen garis dari Z sama dengan 2 dikurang 3I ke Z sama dengan 1 ditambah 2I. Penyelesaiannya, persamaan lintasan C Z di mana ZT sama dengan 2 dikurang 3I ditambah T dikali negatif 1 ditambah 5I sama dengan 2 dikurang T ditambah I dikali negatif 3 ditambah 5T, di mana T besar sama dengan 0, kecil sama dengan 1. Turunannya jadi Z aksen T sama dengan negatif 1 ditambah 5I. FZ sama dengan Z sama dengan 2 dikurang T dikurang I dikali negatif 5 tambah 5T. Integral C FZ dz sama dengan integral batas atas 1, batas bawah 0, FZ kali Z aksen T dz sama dengan integral 10 dikali integral 10, 2 dikurang T dikurang I dikali negatif 3 ditambah 5T dt sama dengan negatif 7/2 ditambah 7I. Yang C yaitu bentuk elips. Misal lintasan C berbentuk elips, di mana X dikurang X0 kuadrat per A kuadrat ditambah Y dikurang Y0 kuadrat per 2 per B2 sama dengan 1 dengan arah positif. Maka dengan cara sama seperti menentukan persamaan lintasan yang berbentuk lingkaran, didapatkan persamaan yaitu ZT sama dengan Z0 ditambah A cos T ditambah I B sin T, dengan T besar sama dengan 0, kecil sama dengan 2V, dan Z0 sama dengan X0, Y0. Contohnya, hitung integral C FZ dz dengan FZ sama dengan X dikurang IY, dan lintasan C berbentuk elips 4X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4, dengan arah berlawanan jarum jam. Penyelesaiannya, bentuk lintasannya yaitu tadi X kuadrat ditambah Y kuadrat per 2 kuadrat sama dengan 1, dengan penyajian ZT sama dengan cos T ditambah 2 I sin T, di mana T besar sama dengan 0, kecil sama dengan 2V. Untuk turunannya, Z aksen T sama dengan negatif sin T ditambah 2 I cos T, sehingga FZ sama dengan cos T dikurang 2 I sin T. Jadi masukkan ke persamaan integral C FZ dz sama dengan integral 2V0 dikali cos T dikurang 2I sin T dikali negatif sin T ditambah 2I cos T dt sama dengan integral 2V0 3/2 sin 2T ditambah 2I dt sama dengan negatif 3/4 cos 2T ditambah 2IT, di mana batas atasnya 2V, batas bawahnya 0, sehingga diperoleh hasil 4VI. Selanjutnya yaitu kurva. Bila lintasan C dinyatakan sebagai persamaan kurva, maka kita dapat memisalkan XT sama dengan T, sehingga interval parameter T dalam bentuk YT sangat bergantung berturut-turut terhadap nilai X dari titik dan persamaan kurva yang diberikan.
Sebagai contoh, misal lintasan C berupa kurva dengan persamaan Y sama dengan 3x kuadrat dikurang 3 dari titik negatif 0,1 ke titik 0,-3. Maka persamaan lintasannya yaitu ZT sama dengan XT ditambah I, YT sama dengan T ditambah I dikali 3T dikurang 3. 3T kuadrat dikurang 3 dengan T besar sama dengan negatif 1, kecil sama dengan 0. Contohnya, hitung integral dari fungsi fz sama dengan xy ditambah 2y atas lintasan C sepanjang kurva y sama dengan 3x kuadrat dikurang 3 dari titik negatif 1,0 ke titik 0,-3. Penyelesaiannya, persamaan lintasan C-nya diperoleh ZT sama dengan XT ditambah I, YT sama dengan T ditambah I dikali 3T kuadrat dikurang 3 dengan T besar sama dengan negatif 1, kecil sama dengan 0. Turunan Z aksen T-nya sama dengan 1 ditambah 6IT, FZ sama dengan T dikali 3T kuadrat dikurang 3 ditambah 2I dikali 3T kuadrat dikurang 3 sama dengan 3T pangkat 3 dikurang 3T ditambah I dikali 6T kuadrat dikurang 6. Sehingga integral C FZ dz sama dengan integral 0 negatif 1 3T pangkat 3 dikurang 3T ditambah I dikali 6T kuadrat dikurang 6 dikali 1 ditambah I 6IT dt sama dengan negatif 39/4 ditambah 32/5I. Kedua, integral bebas lintasan. Dalam keadaan khusus, integral lintasan tidak bergantung atau bebas terhadap lintasan. Artinya, nilai integral lintasan akan bernilai sama walaupun lintasannya berbeda asalkan titik-titik ujung lintasan tetap. Syarat perlu dan cukup untuk keadaan tersebut diberikan sebagai berikut. Domain D disebut tersambung sederhana bila setiap lintasan tutup sederhana dalam D melingkupi titik-titik pada D. Misal, FZ analitik pada domain tersambung sederhana D. Maka terdapat fungsi analitik FZ sehingga f aksen Z sama dengan FZ untuk setiap Z elemen D dan nilai integral dari FZ terhadap setiap lintasan yang menghubungkan dari titik Z0 ke Z1 dinyatakan sebagai integral batas atas Z1 batas bawah Z0 FZ dz sama dengan FZ1 dikurang FZ0. Dari kondisi di atas dapat disimpulkan bahwa bila FZ analitik pada domain terhubung sederhana yang memuat lintasan tutup C, maka integral lintasan C FZ dz sama dengan 0. Contohnya, hitung integral C FZ dz bila FZ sama dengan Z sin Z dan lintasan C berupa ruas garis yang menghubungkan dari titik V, 3V ke titik 2V, negatif V. Penyelesaiannya, pandang bahwa FZ sama dengan Z sin Z merupakan fungsi entire, sehingga analitik pada domain tersambung sederhana yang memuat lintasan C. Oleh karena itu, integral lintasan dari FZ tidak bergantung atau bebas bentuk lintasan. Jadi, integral C FZ dz sama dengan integral 2V dikurang IV, V ditambah 3VI, Z sin Z dz sama dengan negatif Z cos Z ditambah sin Z, batas atas 2V dikurang IV, batas bawahnya V ditambah 3VI, sama dengan VI dikurang 2V cos dikali cos HV dikurang sin V per sin V sin HV dikurang V ditambah 3VI dikali cos HV ditambah sin H3V. Oke, baiklah. Sekian pembahasan kita kali ini. Jangan lupa tetap ikuti materi selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.